Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjut materi praktikum pengadilan vektor yang selanjutnya. Karena kita tidak ada bisa lanjut ke lapang lagi, saya akan mengasih tambahan materi agar kalian dapat pengetahuan dari vektor itu sendiri. Nah, ini yang saya akan berikan pada hari ini yaitu ordoheptitera, yaitu yang biasa disebut kutu busuk atau cimek, atau lebih kerennya kepinding. Nah, kalian pasti tahu apa yang vektor yang mengakibatkan pada vektor serangga atau yang menggigit manusia ataupun hewan. Baik ya, yang pertama yang latar belakangnya ya. Ciri khas dari ini adalah sayapnya ada plus, karena pasangan sayap ini pertama tebal pada pangkalnya, ujungnya membranosius, dan sayapnya yang negatif ya, tidak ada. Kalau alatnya penusuknya dan pengisap pada mulut, nah yang alat penusuk atau proboscis yang bersegmen melipat di bawah toraksnya waktu tidak yang digunakan. Familinya yang terpenting adalah Chimetidae. Nah, Chimetidae yang ini yang disebut dengan kutu busuk atau kepinding dalam kerennya. Nah, ini yang kedua adalah Rhinophilidae. Untuk yang Rhinophilidae ini biasa serangga yang mengakibatkan pada tumbuhan atau pada tanaman yang merusak lingkungan ya. Kemudian kita bahas nomor 1 ya, famili Chimidae. Nah, untuk famili Chimidae ini genusnya cimek atau kutu busuk, atau bahasa kerennya itu kepinding. Nah, untuk morfologinya kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, sayapnya hanya sisa-sisa sayap depan. Nah, bentuknya sangat simetris, bisa kalian lihat sayap-sayapnya itu ternyata sayapnya ada loh kepindik itu. Nah, bentuknya badannya oval, pipi dorsal ventral, tubuh tertutup, rambut pendek. Kemudian laki-lakinya lebih kecil daripada perempuan 55 mm. Matanya majemuk. Nah, morfologinya ini matanya ada loh. Kemudian antena juga ada, antenanya langsing, ujung kaki dan cadar. Ada cadarnya. Jadi kakinya itu cembung. Jadi untuk menutupi tubuhnya. Kemudian siklus hidupnya atau Chimidae, metamorfosisnya tidak lengkap. Dari telur, nimfa, dewasa 1 minggu, yang beberapa minggu 5-6 kali molting. Nah, dia akan berkembang menjadi dewasa. Kemudian dia menghisap darah manusia atau mamalia pada malam hari. Jadi pada kondisi orang yang keadaannya lembab, kondisinya yang kamarnya tidak dibersihkan, nah itu akan tumbuh pada serangga tempat bersarangnya di tempat kasur atau bantal ataupun guling yang di sela-selanya itu menyebabkan digigit pada manusia. Nah, itu namanya biasanya kalau orang kita yang di Pontianak nyebutnya kepinding. Nah, kalau bahasa ilmunya itu Chimidae atau kutu busuk. Nah, apabila dipencet itu busuk banget baunya, sangat khas loh. Nah, daerah yang penting untuk memproduksi telur itu dia akan menetaskan pada siang hari dan bersembunyi di celah-celah kayu atau tempat tidur. Nah, tempat tidur biasanya yang di sela-sela lipatan bantal ataupun kasur ataupun guling ya, ataupun dinding juga biasanya ada di situ dia untuk menetaskan telurnya. Nah, untuk penyebaran dari rumah ke rumah mudah sekali dia, dan terjadi bersamaan dengan pakaian atau barang, dan musim dingin tidak aktif atau tanpa makan tahap hidupnya sampai 1 tahun. Nah, dia hidup kepinding itu dia tanpa makan, dia tetap hidup dan tetap mengisap makan itu melalui darah manusia. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya dari siklus hidupnya Chimecidae. Dari dia pertama itu dia adalah telur, kemudian dia berkembang dari mengembangkan toraknya, kemudian dia meselakan kakinya dan sebagainya, sehingga dia berkembang menjadi dewasa dan dia menghisap darah manusia apabila pada malam hari. Kemudian ini famili Rhinophilidae atau Trimatomydae. Nah, ini dia mengganggu atau merusak pada tanaman. Nah, ini pertama morfologinya adalah kepalanya kecil, matanya majemuk, antenanya terdiri dari 4 segmen,
Proboscisnya pada antenanya itu langsing, terdiri dari 3 segmen. Sayapnya dia juga ada positif, warna tubuhnya coklat, warnanya ada yang juga yang merah-merah. Nah, ini ada beberapa jenis ya. Kalian bisa lihat gambarnya ini, ada kuning dan berselang-seling pada torak, tepinya abdomennya sayap. Nah, ada yang oranye, juga ada yang merah. Jadi dia ada yang hitam. Jadi dia ada beberapa jenis gitu ya. Untuk siklus hidupnya Rhodophidae, morfologinya tidak lengkap, dari telur, nimfa, dan menjadi dewasa. Produksi telur laki-laki rata-rata 200 telur, perlu dari kurang lebih dari 1 tahun. Kalau dari stadium nimfa itu 5 kali molting, 5 kali dalam prosesnya itu ya. Kalau sebagian besar penghisap darah serangga, antara lain ada sebagian kecil menghisap darah mamalia dan manusia. Nah, Rhodophidae juga menghisap pada manusia itu pada siang hari. Datuk laki-laki dan perempuan itu menggigit dan menghisap darah. Kalau gigitan sering pada pipi, dekat mata atau sudut mulut. Jadi dia menggigit pada daerah-daerah permukaan wajah. Ya. Untuk gejalanya, pertama gigitannya itu bekas merah dengan gatal setempat. Kalau cimek itu pada anak yang peka, uritasia menyeluruh, asima, kalau gigitannya tidak sakit, dia itu disebut Rhodophidae, menghasilkan toksin, menghasilkan racun, nyerinya disertai pembekakan, gatal, dan sinusitis, datal, limfasitis, limfahaditis. Jadi gejalanya yang sangat berbahaya pada serangga, faktornya itu adalah Rhodophidae, karena dia hidupnya di lingkungan dan di tumbuhan untuk berkembang biaknya. Untuk hidupnya itu dia juga menggigit darah manusia dan hewan. Nah, untuk vektor penyakitnya ini adalah Familicidae. Vektornya mekanis, mikroorganis penyebab penyakit. Yang pertama, nama penyakitnya Colidia murtiti, Pasteurella naturalitis. Yang ketiga ada Leishmania donovani. Yang keempat ada yang sering kita dengar, yaitu Pranomosoma gruzi. Nah, ini dia. Kalau famili Rhodophidae, vektor penularannya dari Trypanosoma sciureus. Penyebabnya juga sama, penyakit ganas, sangat-sangat ganas, dan infeksinya terjadi dengan kontaminasi luka gigitan dengan tinja serangga. Untuk genera penularan Trypanosomiasis adalah Trematoma, Ramoselus, Etridiatoma, terus Tradinius, Etrasius, Plasmodius. Untuk pemberantasan atau pembasminya untuk Cimidae dan Rhodophidae, pertama terhadap cimek ya. Cimek ini fumigasi dengan hidromixic acid. Nah, berbahaya bagi manusia. Jadi dia dilakukan dengan semprotan dengan DTT larutan 5% dalam minyak tanah. Jadi DTT dicampur dengan minyak tanah, kemudian disemprot, di spraying agar penularan pada Cimicidae tidak menggigit pada manusia pada malam hari. Nah, kemudian terhadap Rhodophidae, pertama DTT dan gamegancid. Jadi dijadikan satu reducel, dan spray disemprot. Nah, untuk tugas yang ke ini Ordo Vimithera. Nah, untuk ini saya harapkan saudara baca jurnal dan sebutkan lokasi keberadaan cimek atau kutu busuk yang saudara ketahui dan berikan alasannya masing-masing dan kumpulkan ya. Jadi kalian menemukan jurnal itu, kalian baca, pahami dulu, kemudian apa ya diketahuinya di mana-mana aja lokasinya, keberadaannya. Kemudian berikan alasan tanggapan dari jurnal yang Anda baca ya. Oke, terima kasih. Apabila kurang paham atau ada pertanyaan, hubungi saya saja di grup ataupun di Bu Selvi. Jadi apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.